Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah memasuki di 10 hari terakhir. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu bahasan yang banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Bagaimana sih Ustadz cara mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW? Tadi habis traweh sudah saya sampaikan materinya secara live dengan beberapa teman-teman dari berbagai kota, ada yang dari Bali, ada yang dari Jember, ada yang dari Banyuwangi, bahkan ada yang dari Papua. Tapi karena saya kelupaan untuk merekam, maka malam hari ini saya akan coba bahas ulang lagi poin-poin penting apa saja di dalam metode mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan ambilkan poin-poin penting, sebagian kecil dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, tulisan Syekh Muhammad Nur bin Abdul Hafidz Suwaid. Tebalnya kurang lebih 600 halaman. Saya akan coba ambil poin-poin pentingnya saja. Nanti jenengan bisa beli bukunya, edisi terjemahan di Indonesia mungkin sekarang sudah ada. Bagaimana sih metode mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW? Ada 8 poin penting yang bisa saya sarikan. Kemudian saya akan mencoba mengawalinya dengan hadis basic dasar ketika mendidik anak itu. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah, permudahlah, jangan engkau persulit. Berilah kabar gembira, jangan engkau beri ancaman. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya diam. Berangkat dari hadis ini, teman-teman sekalian, ternyata Rasulullah mengajari salah satu metode pendidikan itu adalah ketika kita mengajari, ada satu prinsip, permudahlah, jangan engkau persulit. Kalau dalam bahasa ilmu kecerdasan otak, ternyata masing-masing anak itu punya kecerdasan. Jadi ada anak tipe otak kiri bawah. Mesin kecerdasannya disebut dengan mesin kecerdasan sensing. Biasanya anak yang otak kiri bawah ini cenderung ototnya kuat, hafalannya kuat, tapi kalau diajak berpikir agak susah. Biasanya anak-anak yang tipe sensing ini cirinya adalah suka detailing. Jadi kalau melakukan sesuatu itu habis satu, apa dua, habis dua, tiga. Jadi, tapi kelebihannya anak-anak sensing itu hafalannya kuat dan tekun. Cara belajar yang paling mudah adalah anak-anak sensing adalah dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka yang dimaksud permudahlah jangan engkau persulit, maksudnya apa? Kita harus mengenal potensi anak, mengenal mesin kecerdasan anak, kemudian kita mengajarnya sesuai dengan mesin kecerdasannya. Sehingga kemudian apa? Jadi lebih mudah, permudahlah jangan engkau persulit. Maka anak-anak yang tipe mesin kecerdasannya di tipe sensing, di otak kiri bawah, maka pendekatannya adalah dengan pendekatan apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan dia suka hafalan, anak-anak yang sensing ini. Sedangkan anak-anak yang mesin kecerdasannya di otak kiri atas itu adalah tipe thinking. Tipe thinking biasanya kalau belajar kelompok agak sulit, dia lebih suka ngerjakan sendiri, kalau sudah selesai baru di-share ke teman-temannya. Dan kalau dia belajar lebih suka sendiri. Anak-anak tipe thinking itu anak-anak yang kekuatannya di berpikir, di logika, ya, argumentasi. Nah, dia suka berpikir dan biasanya bertanyanya mengapa, mengapa. Nah, ada anak yang mesin kecerdasannya di otak kanan atas. Itu adalah mesin kecerdasannya adalah intuiting. Intuiting itu imajinasinya liar, kreatif.
Sayangnya anak-anak di mesin kecerdasannya di otak kanan atas ini seringkali kalau di kelas, di sekolah dianggap anak yang nakal. Karena biasanya bawaannya kreatif dan kalau udah selesai dia usil, sering ganggu temennya. Jadi kalau dia tidak dikasih kerjaan, maka anak-anak yang intuitif ini kreatif, maka dia harus dikasih kerjaan, harus dikasih tantangan untuk memacu kreativitasnya. Jadi wayassiru wala tu'assiru, saya permudahlah. Jadi bikin sederhana, bikin anak itu mudah paham. Berarti kenali mesin kecerdasan anak, kenali potensi anak, kemudian diarahkan sesuai dengan mesin kecerdasan dan potensinya. Wabassiru wala tunaffiru. Ya, berilah kabar gembira, artinya motivasi yang baik. Jangan kemudian beri ancaman, ancaman, ancaman. Jadi dibangun motivasinya, dibangun the power of dream. Jadi ternyata Rasulullah sudah ngasih metode pondasi yang luar biasa. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Jadi kalau marah ketemu marah ya itu jadi api. Jadi diam dulu, kalau sudah selesai baru. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana metode mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW adalah memberikan suri teladan yang baik. Jadi suri teladan yang baik ini memiliki dampak yang besar pada kepribadian anak. Sebab mayoritas yang ditiru anak itu berasal dari kedua orang tuanya. Bahkan jika dipastikan pengaruh paling dominan itu berasal dari kedua orang tuanya. Sampai-sampai Rasul dalam hadis mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajaz au yumajjisanihi au yunassironihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan kedua orang tua untuk menjadi suri teladan yang baik di dalam bersikap, dalam berperilaku jujur, dalam berhubungan dengan anak. Karena nanti anak akan melihat siapa yang paling pertama kali dilihat, ya kedua orang tuanya. Kadang-kadang kita tidak sadar, loh kok anakku kok iso omongan kasar, kotor. Ternyata dia lupa pada saat ketika kita berkelahi dengan istri atau kita nonton sepak bola, kita marah-marah, terus omongan kita kasar. Itu dilihat, itu didengar oleh si anak. Maka itu menjadi contoh. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala li sabbiyah man qala li sabbi ta'ala haka tsumma lam yu'tihi fahiya kidbatun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, kemarilah, aku beri sesuatu, namun kemudian dia tidak memberinya, maka itu adalah suatu kedustaan. Kalau ini yang dilakukan kata Rasul, berarti dia ngajari anak kecil itu untuk dusta, untuk tidak jujur. Di dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun fi baitina. Wa qalat ta'ala utika. Wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma aradti an tu'tiyah. Qalat u'tihi tamran. Fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbatun. Satu hari ibuku memanggilku. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di rumah kami. Kemudian dia sang ibu katakan, kemarilah aku beri sesuatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa yang ingin kau berikan kepadanya? Kemudian dia menjawab, aku akan memberikan buah kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila engkau tidak memberikan apapun, maka itu akan dicatat sebagai satu dusta. Teman-teman sekalian, anak-anak itu akan selalu memperhatikan, selalu meneladani sikap dan perilaku orang dewasa. Dan anak-anak itu, ketiga anak-anak kecil itu, siapa yang paling pertama dilihat di rumah? Ya kedua orang tuanya. Jadi apabila mereka melihat kedua orang tuanya berperilaku jujur, maka mereka akan tumbuh nanti dalam kejujuran. Maka demikian seterusnya. Almarhum ibu mengatakan sini, kalau kamu nanti ingin anak-anakmu soleh, soleha, maka kamu harus terus memantaskan diri menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Karena nanti anakmu akan lihat bagaimana kamu memperlakukan orang tua kamu, bagaimana kamu memperlakukan mertua kamu. Karena dia akan melihat. Jadi anak ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di malam hari, maka dia langsung meniru dan mengikuti beliau.
Ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa bangun untuk sholat malam. Satu malam Rasulullah bangun kemudian berwudu dengan wudu yang ringan dari kendi yang digantung. Setelah itu beliau sholat. Aku pun kemudian melihat Rasul itu, aku pun berwudu. Sama seperti wudu beliau, kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Kemudian sama Rasul, aku dipindah, ditarik, aku diletakkan di samping kanan beliau, agak mundur sedikit. Kemudian beliau sholat beberapa rakaat. Jadi anak ini yaitu Abdullah bin Abbas tadi, berwudu sama seperti yang dilihatnya. Kemudian dia berdiri sholat, demikianlah suri toladan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak tadi. Dalam hal ini kepada Abdullah bin Abbas. Dan ternyata itu memberikan dampak pada diri seorang anak. Maka dalam hal ini kedua orang tua selalu dituntut untuk menjadi suri toladan yang baik. Karena seorang anak yang berada dalam masa pertumbuhan itu selalu memerlukan sikap dan ucapan. Sikap dan ucapan itu contoh yang terbaik adalah kedua orang tuanya. Maka ini momen yang sangat penting dan menentukan. Berikutnya, bagaimana metode mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan pada anak. Dan Rasulullah menyontohkan 3 waktu yang dicontohkan oleh Rasul. Pertama, yaitu pada saat melakukan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam titik al-hadis. Aku di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau bersabda, "Hai anak kecil." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah memberikan pengarahan, memberikan nasihat, itu dilakukan di jalan ketika keduanya sedang melakukan perjalanan. Baik berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Dan pengarahan ini tidak dilakukan dalam kamar tertutup, tetapi di udara terbuka ketika jiwa si anak dalam keadaan sangat siap menerima pengarahan dan nasihat. Jadi Rasul memberikan contoh waktu yang sangat tepat untuk memilih, waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan adalah dalam perjalanan. Di dalam riwayat yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga, tapi riwayat Al-Hakim, uhdiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahlatun ahdaha lahu kisrah. Faraqibaha bihablin min sya'rin. Summa ardafani khalfah. Summa sarobi maliyan. Summa tafata faqala ya hulam. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ikhfadillah yaghfadka. Titik-titik al-hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah seekor bigol. Ya. Seekor bigol itu hasil persilangan antara kuda dengan keledai oleh Kisrah. Kemudian beliau menungganginya dengan tali kekang dari serabut. Kemudian beliau memboncengkanku, kata Abdullah bin Abbas, di belakangnya. Kemudian beliau berjalan, tidak berapa lama beliau menoleh dan memanggil aku, "Hai anak kecil." Aku jawab, "Labbaika ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Jagalah agama Allah, niscaya Dia Allah akan menjagamu." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan nasihat, memberikan pengarahan pada anak-anak dalam perjalanan. Yang kedua, pada waktu makan. Ya. Jadi Rasulullah SAW makan bersama anak-anak. Kemudian beliau memperhatikan, beliau mencermati sejumlah kesalahan. Kemudian beliau memberi pengarahan dengan metode yang bisa mempengaruhi akal, meluruskan kesalahan yang dilakukan. Demikianlah yang terjadi. Dan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku masih anak-anak ketika berada dalam pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanganku itu bergerak ke sana kemari di nampan makanan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hei anak kecil, ucapkanlah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dengan tangan kanan, makanlah apa yang ada di hadapan. Sejak itu, begitulah caraku makan. Nah, ini pada saat waktu makan bersama. Rasulullah memberikan nasihat kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah waktu anak sakit. Karena sakit ini dapat melunakkan hati orang-orang dewasa yang keras. Maka agar pendapat Anda dengan hati anak-anak yang masih lembut dan mudah menerima, maka anak kecil ya, ketika sakit ada 2 keutamaan yang terkumpul padanya.
Apa? Untuk meluruskan kesalahan-kesalahannya dan perilakunya bahkan keyakinannya. Karena keutamaan fitrah anak dan keutamaan lunaknya hati ketika sakit. Dan Rasulullah ngasih contoh itu, memberi pengarahan ketika pada saat sakit. Jadi beliau pernah menjenguk seorang anak Yahudi. Seorang anak Yahudi itu pelayan Rasul. Dia belum masuk Islam. Maka Rasulullah menjenguk dia yang sedang sakit tadi. Dan ternyata kunjungan beliau itu akhirnya menjadikan kunci cahaya bagi anak itu masuk Islam. Jadi kana ghulamun Yahudiyun yakhdimu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridah. Fa'atahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati Abul Qasim fa aslama. Fa kharaja an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Jadi seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Kemudian Rasulullah itu datang menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya sambil mengusapnya. Kemudian Rasul bersabda, "Masuklah Islamlah engkau." Kemudian dia melihat ke arah bapaknya yang saat itu juga berada di sana. Kemudian si bapak berkata, "Turutilah Abul Qasim." Maka dia pun masuk Islam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sambil berdoa, Alhamdulillahilladzi angqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi ada 3 waktu tadi. Rasul nyontohkan waktu-waktu yang sangat tepat untuk memberikan pengarahan pada anak. Satu, di dalam perjalanan, ketika kita melakukan perjalanan dengan anak-anak itu. Dua, pada saat waktu makan bersama dengan mereka. Tiga, pada saat waktu anak sakit, karena dengan penuh kasih sayang, kemudian kita memberikan nasihat. Loh ya toh nak, makanya jangan banyak minum es, jangan. Jadi dengan memberi pengaruh pada saat sakit. Nah, berikutnya model mendidik anak ala Rasulullah berikutnya adalah poin yang keempat, bersikap adil dan menyamakan pemberian. Ini adalah dasar yang keempat, setiap orang tua dituntut untuk selalu konsisten. Jadi agar bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Karena kalau tidak adil ini membuat si anak akan jadi liar, si anak akan dendam, dengki dengan saudaranya. Dan ini dicontohkan, digambarkan oleh Quran ketika kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena saudara-saudara Yusuf itu mengetahui bahwa sang bapak itu lebih sayang kepada salah satu anaknya, sehingga menuduh si bapak itu melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Sampai akhirnya dengki, dendam sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Rasulullah SAW itu menjelaskan secara gamblang kepada kita tentang satu kaidah yang agung ini dalam pencapaian bakti anak dan ketundukannya pada kedua orang tua, yaitu apa? Bersikap adil dan menyamakan pemberiannya. Sampai-sampai Rasul dalam hadisnya itu sampai Rasul mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum." Rasul sampai mengulang 3 kali. "I'dilu baina auladikum. I'dilu baina auladikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian." Itu diulang sampai 3 kali oleh Rasul. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Dalam riwayat yang lain dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum fin nahali kama tuhibbuna ayyadilu bainakum fil birri wal lutfi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian di dalam pemberian, seperti kalian suka apabila mereka berlaku adil terhadap kalian dalam hal berbakti dan kelembutan." Nah, ini poin yang keempat. Bagaimana Rasulullah mengajarkan bagaimana mendidik anak ala Rasulullah adalah bersikap adil dan menyamakan pemberian. Agar tidak terjadi apa? Dendam, dengki dengan saudaranya. Nah, yang kelima adalah menunaikan hak anak. Berarti kalau hak anak itu berarti kewajiban orang tua. Apa hak anak? Dan itu menjadi kewajiban orang tua. Memberikan nama yang baik, mendidiknya agama, menanamkan akidah Islam tadi, mengajarkan Al-Quran dan menikahkannya. Maka kalau itu hak anak berarti kewajiban orang
tua. Jadi menunaikan hak anak, di antara hak anak itu adalah apa? Menjadi imam, menjadi pemimpin apabila dia memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi kalau yang disampaikan itu benar, yang disampaikan itu kemudian, benar dan kita salah, ya kita harus ngakui dan minta maaf. Aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah aku beberapa kalimat yang bersifat universal dan bermanfaat. Kemudian beliau bersabda, beribadalah kepada Allah dan jangan engkau sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Selalu berpeganglah dengan Al-Quran dalam kondisi apapun. Terimalah kebenaran dari siapapun yang membawanya, baik masih anak-anak atau sudah dewasa. Walaupun kamu benci dan jauh, tolaklah kebatilan dari siapapun yang membawanya, baik masih anak-anak dan sudah dewasa, walaupun kamu cintai dan dekat. Nah, itu salah satu hak anak. Jadi kalau yang disampaikan itu ternyata benar oleh anak, walaupun kita benci dan jauh, tetapi kalau itu benar kita wajib menerimanya. Nah, bagaimana kemudian metode mendidik anak ala Rasulullah SAW berikutnya adalah doa. Jadi larangan mendoakan keburukan untuk anak. Bahkan doa-doa itu disarankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika anak-anak menjelang tidur, itu saya dapat pengalaman beragam bagaimana almarhum ibu saya itu ketika anak-anaknya menjelang tidur dia datangi ke kamar putra-putrinya. Sambil benakno selimut itu dicium kening pipi, dicium keningnya anak-anaknya, kemudian dibisikkan di kedua telinganya melalui telinga kanannya. Dia bacakan Fatihah, dia sebut nama putra-putri satu persatu. Dia sebut nama kakak saya, dia sebut nama saya, dia sebut nama adik-adik saya. Dia datangi kamar putra-putrinya itu. Kemudian dia berdoa, dibisikkan di telinga anak-anaknya, Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ternyata ilmu kedokteran modern, ilmu NLP sekarang, ternyata ketika orang menjelang tidur, orang pada masuk awal tidur itu gelombangnya gelombang alfa. Dan gelombang alfa itu adalah gelombang yang sangat pas untuk melakukan afirmasi dan doa. Dan Rasulullah mengajarkan kan, ketika kita sebelum tidur disuruh baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Subhanallah, ya, Alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar wiritan itu ya, kemudian berdoa sebelum tidur. Kemudian apalagi kalau orang tua kita membisikkan doa tadi itu, insya Allah itu masuk di alam bawah sadar si anak. Bahkan larangan mendoakan keburukan untuk anak. Saya dapat kisah menarik. Jadi kalau Bapak Ibu umroh ataupun haji, setiap hari Selasa itu yang imam di Masjidil Haram adalah Imam As-Sudais. Dan ternyata Imam As-Sudais ketika masih anak-anak ya sama seperti anak-anak yang lainnya, pernah nakal, pernah belis. Dan ternyata orang tuanya itu marah. Saking marahnya tetapi dia bisa menjaga lesanya. Jadi marah itu anaknya didoakan, kamu saya doakan, saya sumpahi menjadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata betul, doanya dikabulkan oleh Allah menjadi imam Masjidil Haram. Saya masih ingat betul bagaimana almarhum ibu saya ketika ibu itu marah, tapi lesanya itu tetap dijaga. Kita dicubit, anak pinter gitu, anak soleh gitu, sambil gedem-gedem. Tapi kata-kata yang keluar itu positif karena omongan seorang ibu itu doa, omongan orang tua itu jadi doa. Hati-hati. Bahkan larangan mendoakan keburukan untuk anak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum. Janganlah mendoakan keburukan atas diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Janganlah mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum. Janganlah mendoakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Janganlah mendoakan keburukan atas harta kalian. Wala tad'u ala amwalikum, harta kalian. La tufiku minallahi sya'atan fayangzilu fiha i'ta'un fayustajabu lakum. Janganlah mendoakan keburukan atas harta kalian ketika itu bertepatan dengan waktu Allah menurunkan pemberian kepada kalian sehingga doa kalian dikabulkan. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak untuk mengadukan kedurhakaan anaknya.
Kemudian Abdullah bin Mubarak itu bertanya kepadanya, apakah engkau sudah mendoakan keburukan atasnya? Dia menjawab, benar. Abdullah berkata, kalau begitu engkau telah merusaknya. Maka tidak boleh seorang ibu, seorang bapak saat dapat itu mendoakan keburukan dari anak. Minta kepada Allah. Jadi setelah sholat malam, setelah sholat hajat atau sholat tahajud, setelah salam, sujud lagi, sujud syukur. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali, baca sholawat 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baca doa sabu jagat. Kemudian minta curhat sama Allah dalam kondisi sujud syukur. Setelah selesai, takbir lagi, duduk tahiyat Allahu Akbar, kemudian salam-salam. Karena tadi kan selesai sholat sudah. Setelah sholat hajat atau sholat tahajud, salam-salam, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, baca sujud syukur tadi, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 10 kali, baca sholawat yang paling pendek saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali, kemudian baca doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Baru kemudian minta sama Allah, sebut hajat Anda dalam kondisi sujud. Setelah itu duduk tahiyat, salam-salam, sambil berbaring di tempat tidur, pegang dada Anda masing-masing, ambil nafas dalam-dalam, begitu tarik nafas, masukkan kalimat syukur, Alhamdulillah ya Allah. Sebut satu kesyukuran, sampai 10 kesyukuran. Kemudian tarik nafas lagi, minta sama Allah, ya Allah sambungkan alam bawah sadar saya, ya Allah, dengan anakku. Sebut si fulan. Nasihati seakan-akan Anda bertemu, ngomong dengan dia. Setiap malam sambungkan alam bawah sadar Anda, batin Anda pada anak Anda. Nasihati dia dengan kata-kata positif, tidak boleh ada rasa mangkal sedikit pun. Kemudian setelah itu tutup, ambil nafas dalam-dalam, sambil mengatakan, nak, Bapak Ibu sayang sama kamu. Kemudian doakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bisa sambungkan alam bawah sadarnya setiap malam-malam ketika sebelum tidur. Kalau dia tidak bersama kita, misalnya dia mondok atau kuliah. Tapi kalau kalau ada dalam rumah kita, maka menjelang tidur, dicium keningnya tadi, dibisikkan doa di telinganya masing-masing. Jadi doa, jangan lupa doa. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah membelikan anak mainan. Tentu yang dimaksud mainan ini ternyata diakui oleh Rasulullah, pengakuan Rasulullah Muhammad SAW terhadap mainan Aisyah radhiyallahu anha. Itu menjadi bukti tentang pentingnya arti mainan bagi anak-anak. Kecintaan mereka pada benda kecil yang berbentuk dan memiliki rupa. Demikian juga Rasulullah SAW menyaksikan burung pipit mainan Abu Umair, yang itu menjadi bukti lain tentang pentingnya mainan yang dapat dipegang, yang dimainkan oleh kedua tangannya. Termasuk Al-Husain radhiyallahu anhu juga memiliki seekor anak anjing untuk bermain. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tetapi agar mainan yang diberikan tadi itu dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi anak, maka kedua orang tua sepatutnya memiliki beberapa kriteria. Ada di antaranya 4 kriteria yang saya ambilkan dari artikel dari Muallim Al-Arabi Syriah yang ditulis oleh Dr. Salihah Sangkor. Beliau memberikan kriteria. 1, mainannya itu adalah apakah mainan yang akan dibeli tadi dapat memicu si anak agar dapat selalu bergerak dengan jasmaninya sehingga menjadi sehat. 1 itu. Yang kedua, apakah termasuk mainan yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, inisiatif. 2. Yang ketiga, apakah termasuk mainan itu bongkar pasang sehingga membangun kreativitas. Dan yang keempat, apakah mainan tersebut mendorong si anak untuk meniru tingkah laku dan cara berpikir positif orang-orang dewasa. Kalau jawabannya ya, maka mainan tersebut sesuai dengan si anak dan bermanfaat ditinjau dari segi pendidikan. Berikutnya, bagaimana metode mendidik anak ala Rasulullah? Rasulullah mengajarkan membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Jadi mempersiapkan segala macam sarana agar anak itu juga berbakti kepada kedua orang tua, agar anak itu juga menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantu anak untuk berbakti, membantu anak untuk mengerjakan ketaatan, mendorongnya, memberi sarana dan prasarana, kemudian menciptakan suasana yang nyaman, mendorong si anak untuk berinisiatif menjadi orang terpuji. Selain itu kedua orang tuanya juga memberikan hadiah bagi anak-anak ketika dia telah berhasil meraih kesuksesan, misalnya telah berhasil khatam ini, berhasil menyelesaikan ini, dikasih apresiasi. Jadi menciptakan suasana yang mendukung anak untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Rasulullah SAW berdoa untuk segenap orang tua agar Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmat dan keridhaannya kepada mereka dalam aktivitasnya membantu anak-anaknya. Itu didoakan oleh Rasulullah. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Ibn bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri." Semoga Allah memberi rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi orang tua yang membantu anaknya untuk taat pada orang tuanya. Orang tuanya yang membantu anaknya untuk menaati perintah Allah, itu didoakan oleh Rasulullah. Rahimallah walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Dalam riwayat yang lainnya, oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'inu auladakum 'alal birri. Man syaa istakhrajal uquqa min waladi." Rasul bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bantulah anak-anak kalian untuk berbakti. Maka barang siapa yang menghendaki, maka dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya." Maka kesimpulannya apa? Ada tanggung jawab besar di pundak kedua orang tua di dalam membantu anak mereka untuk berbakti. Salah satu resep adalah kalau kita ingin menjadi anak-anak kita anak yang soleh-soleha, maka kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha terhadap orang tua dan mertua. Jadi samping itu mereka juga memiliki kemampuan untuk melenyapkan sifat durhaka dari anak mereka tadi. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan waktu yang tepat. Dan kalau itu kita lakukan, kita didoakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan doanya tadi. Semoga Allah memberikan rahmat. Kepada siapa? Kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada. Terakhir, Rasul mengajarkan tidak suka marah dan mencela. Kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW tidak banyak mencela perilaku anak-anak. Anas radhiyallahu anhu ini menjadi pembantu Rasulullah sejak anak-anak selama 10 tahun beruntun. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra sinina." Aku menjadi pembantu Rasul itu selama 10 tahun, kata Anas. Fama amaroni bi amrin fatawanaitu anhu au dayyituhu fala mani. Fa illa mani ahadun min ahli baitihi illa qala da'uhu falau qaddara au qala law qudiya ayyakuna kana. Aku menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, kata Anas. Tidaklah beliau memberiku perintah, lalu aku lama mengerjakannya. Atau tidak aku kerjakan sama sekali, melainkan beliau tidak mencelaku. Apabila ada salah satu anggota keluarga beliau yang mencelaku, beliau bersabda, biarkanlah dia. Kalau dia mampu, pasti dilakukannya. Metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW ini menumbuhkan perhatian yang mendalam, rasa malu pada diri anak kecil yang bernama Anas ini. Dan dia menemukan hal ini dalam diri Rasulullah SAW. Dan akhirnya Anas ini menjadi sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dan menjadi sahabat Nabi yang ahli ilmu agama. Ada juga asar yang mengarahkan pada para bapak dan ibu untuk tidak suka mencela dan memperlihatkan kesalahan anak. Karena dengan mencela, kemudian marah, memperlihatkan kesalahan anak, ini membuat citra diri anak itu akan jatuh. Maka ketika seorang bapak mencela anaknya, pada dasarnya dia sebenarnya mencela dirinya sendiri. Sebab bagaimanapun juga dialah yang telah mendidik anaknya tersebut. Inilah beberapa poin-poin teman sekalian yang bagaimana Rasul metode mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW yang saya ambil dari sebagian kecil di dalam kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nur bin Abdul Hafid As-Suhaib. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi. Kalau di terjemahan Indonesia judulnya adalah Prophetic Parenting, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak, tulisan Dr. Muhammad Nur Abdul Hafid As-Suhaib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai sharing kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap menjalankan
10 hari di bulan Ramadan ini dengan penuh tawadhu, dengan penuh semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemuliaan, dan kita benar-benar Ramadan ini menggembleng kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, sehingga kemudian kita bisa mengambil keberkahan Ramadan ini dan mampu meramadankan 11 bulan setelah Ramadan ini. Dan itulah indikator apakah kita dapat Lailatul Qadar atau tidak, adalah indikatornya setelah Ramadan. Semakin meningkat apa enggak amal ibadah kita, semangat dakwah kita, semangat berjuang kita, semangat memegang teguh agama Allah ini. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.